Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi, bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Dan biarlah kita boleh datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita menikmati kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kita. Kita jalani lagi hari ini. Dan biarlah kita boleh sama-sama terus memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Ya, kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Dan mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepadamu. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan Engkau limpahi kami setiap hari dengan anugerah-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan kebajikan-Mu dalam hari-hari hidup kami. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau yang selalu hadir, Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Genap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami puji Engkau. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya karena kemurahan-Mu kami ada hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami
baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik selamanya. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan. Allah yang setia, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami sembah nama-Mu Yesus Tuhan. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab tidak ada yang sama seperti-Mu. Rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Perbuatan-Mu besar dan ajaib dalam hidup kami. Sungguh biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau terus bersama-Mu dan kami mau tinggal di dalam-Mu selamanya. Haleluya. Dalam rencana
tinggi kebesaran-Mu. Karena kami hidup sesuai firman-Mu, dan Engkau genapi setiap janji-janji firman-Mu. Engkau nyatakan diri-Mu dalam hidup kami. Karena sungguh di dalam Engkau kami aman. Di dalam-Mu rancangan ajaib Kau sediakan bagi kami. Rancangan yang besar, yang penuh harapan, yang Kau berikan bagi kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami menikmati hidup penuh dengan damai sejahtera. Kami menikmati ketenangan dan ketentraman selama-lamanya dalam hidup. Bahkan kami juga dapat memberikan dan menenteramkan orang-orang di sekeliling kami. Karena mereka melihat Engkau nyata dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita melanjutkan renungan harian kita pada hari ini yang diambil dari perikop Kisah 20 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Sambungan dari perikop yang kemarin dari Makedonia ke Troas, sekarang dari Troas ke Miletus. Saya akan bacakan bagi kita. Dari Troas ke Miletus, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Assos, dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Assos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayanan kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Kalau kita perhatikan ya, perikop ini sepertinya memang dia merupakan catatan sejarah ya, perjalanan Paulus dari satu kota ke kota yang lain. Tapi kita coba untuk sharing apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini ya, karena setiap kisah yang dituliskan di Alkitab pasti ada tujuan dan maksudnya ya. Nanti kita coba sharing. Yang pertama kita bisa melihat ya di ayatnya yang ke-13. Dikatakan kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Assos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Jadi setelah melayani di Makedonia ya, dan menguatkan murid-murid di sana,
Paulus keesokan paginya bersama teman-temannya berencana untuk menuju ke kota Miletus. Nah, dari Miletus itu mereka ke kota Assos dulu. Tapi Paulus dari Troas ke Assos itu berencana berjalan kaki sendirian. Sementara Lukas dan teman-temannya yang lain itu naik kapal ke Assosnya gitu. Cuma memang kalau kita perhatikan, kita cari di peta, ya, kenapa Paulus ini ingin berjalan sendirian? Alkitab tidak menuliskan alasannya, ya, tapi kita mencoba untuk mencari tahu kemungkinan-kemungkinan kenapa Paulus ingin berjalan sendirian. Yang pertama mungkin alasannya dari sisi jarak, ya. Jadi katanya jarak antara Troas ke Assos itu kalau lewat darat itu saya cari di internet itu sekitar 34 km berjalan kaki lewat darat, ya. Tapi kalau naik kapal, ya, karena dia ada tanjung yang harus dikelilingi, itu memang lebih jauh, ya. Jadi hampir 3 kali lipat, jadi 80-an kilometer itu. Apakah karena masalah jarak ini, makanya Paulus ingin berjalan kaki sendirian, kita juga tidak tahu. Tetapi mungkin yang bisa kita coba untuk mencoba untuk mencari tahu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, ya. Bisa saja bahwa Paulus ingin berjalan sendirian, ya, karena memang dia ingin menyendiri, ya. Dia ingin mengambil waktu untuk menyendiri, ya, karena kita tahu bahwa di dalam hal kerohanian menyendiri itu bersama-sama dengan Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan, berdoa secara pribadi, ya, ngobrol dengan Tuhan secara pribadi, menyembah secara pribadi, ya, hanya berdua, ya, itu adalah hal yang penting dan hal yang sangat perlu untuk kita lakukan, ya. Kalau kita lihat ini bisa saja Paulus memang meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus waktu dia melakukan banyak mukjizat, ya, memberi makan 5.000 orang, ya, dengan 5 roti 2 ikan, ya. Kemudian kalau kita baca di Matius itu, dia menyuruh murid-muridnya menyeberang duluan, kemudian menyuruh orang-orang banyak pulang, justru dia sendiri naik ke bukit untuk berdoa sendirian. Setelah berdoa sendirian, barulah Tuhan Yesus berjalan kaki, cuma bedanya dia berjalan kaki di air, ya, untuk menyusul murid-muridnya yang sudah duluan. Jadi sepertinya Paulus juga meniru itu setelah dia melakukan banyak hal, ya, di kota-kota sebelumnya, bahkan ada insiden di mana ada seseorang yang mendengarkan sharingnya, kemudian karena terlalu ngantuk meninggal, ya, jatuh dari jendela, kemudian Paulus mendoakannya dan orang itu hidup kembali. Dia ingin sendirian, ya, untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah tentu yang pertama, kita belajar sesibuk apapun kita, ya, karena memang musuh daripada zaman modern ini adalah kesibukan, ya. Kita sibuk mengurus pekerjaan kita sibuk mengurus keluarga kita
kita sibuk mengurus bisnis kita, bahkan kita cukup sibuk mengurus pelayanan kita, sehingga kadang-kadang kita tidak punya waktu ya untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Kita bersyukur masih punya kesempatan untuk berkorambio ya, jam 5 pagi sampai jam 6 ya. Tetapi mungkin itu pun kita masih butuh waktu sendiri ya, waktu hanya berdua saja bersama Tuhan. Nah, saya pribadi banyak bersekutu dengan Tuhan itu justru menggunakan waktu ketika menyetir sendirian ya. Di situ banyak banyak ngobrol ya, banyak curhat dengan Tuhan. Ketika menyetir sendirian itu punya waktu bisa berdoa ya, selain di rumah tentunya. Jadi itu yang pertama yang saya dapatkan. Yang kedua adalah kenapa Paulus ingin sendiri ya. Nah, bisa saja ya interpretasinya karena memang Paulus menerapkan sebuah disiplin di dalam dirinya ya. Karena baru saja terjadi insiden dia mendoakan orang mati, kemudian orang mati itu hidup kembali ya. Bisa saja besok paginya kan cerita itu menjadi heboh ya, cerita itu menjadi viral mungkin ya. Nah, Paulus menerapkan sebuah disiplin untuk dia tidak ingin menjadi viral, dia tidak ingin menjadi terkenal karena itu ya. Dia tidak ingin terjebak di dalam pembicaraan bahwa karena dialah orang yang mati itu kemudian dapat hidup kembali. Dia tidak ingin terjebak dalam reputasi yang keliru gitu ya. Saya teringat sebuah ayat yang di dalam Yohanes 5 ayat 44 dikatakan di sana ya. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jadi dikatakan di sini orang Yahudi itu tidak dapat percaya kepada Tuhan karena memang orang Yahudi menerima hormat dari seorang rekan yang lain. Orang Yahudi mencari hormat dari manusia, bukan mencari hormat dari Allah. Jadi, kenapa orang Yahudi tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Karena mereka memang hanya sekedar mencari hormat dari manusia dan tidak mencari hormat dari Allah. Nah, ini jebakan reputasi yang dihindari oleh Paulus. Dia tidak ingin menjadi terkenal karena itu, dia tidak ingin namanya diperbincangkan, digosipkan, ya, dipuji-puji mungkin karena itu, sehingga dia memutuskan untuk menghindar dari keramaian, menghindar dari murid-muridnya yang mungkin pagi itu akan bercerita tentang hal-hal itu, ya. Walaupun ini sebuah interpretasi, ya, tetapi kita bisa belajar, ya, supaya kita pun, ya, kalaupun kita melakukan banyak pelayanan, ya, banyak melakukan hal-hal yang baik, ya, hati-hati dengan jebakan interpretasi, ya, jebakan keinginan-keinginan untuk mendapatkan atau motivasi-motivasi untuk mendapatkan pujian, ya, hormat dari manusia. Biarlah kita terus tetap menjaga hati kita, menjaga motivasi kita. Biarlah kita hanya mencari hormat satu-satunya dari Tuhan kita, ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ya, kita tidak mencari hormat dari manusia, bahkan sekalipun itu di tengah-tengah pelayanan kita, tapi kita tetap terus mencari hormat dari Allah yang kita sembah. Itu yang kedua, ya. Dan yang terakhir,
yang bisa kita dapatkan ya dari kisah ini atau dari perikop ini adalah di ayatnya yang terakhir, ayat 16. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Jadi Paulus memang berencana untuk tidak singgah di Efesus. Ya, nanti di perikop di bawahnya dia membuat sebuah keputusan, dia memanggil orang-orang atau pemimpin-pemimpin di Efesus untuk datang kepada dia, ya, dan disitulah dia banyak sharing, banyak menguatkan pemimpin-pemimpin yang datang melihat dia di Efesus. Tapi dia katakan sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Ya, kenapa Paulus ingin ada di Yerusalem pada saat hari raya Pentakosta? Ya, memang tidak dijelaskan, tapi ada kemungkinan ya bahwa dia ingin berada di Yerusalem pada saat hari raya Pentakosta, karena kita tahu itu adalah suatu perayaan, satu momentum di mana orang-orang berdatangan berduyun-duyun datang ke Yerusalem ya untuk merayakan hari besar itu, dan Paulus melihat ini adalah sebuah kesempatan di mana orang banyak berkumpul, dan disitulah dia ingin memberitakan Injil. Ya, jadi Paulus adalah orang yang selalu melihat kesempatan untuk memberitakan Injil. Ya, nah kesempatan itu dia lihat pada saat hari raya Pentakosta. Tentu saja kita belajar introspeksi di dalam diri kita, apakah di dalam diri kita hari-hari ini, ya hidup kita itu sungguh-sungguh berfokus untuk mencari kesempatan memberitakan Injil. Kalau kesempatan itu ada, saya percaya setiap hari sebenarnya ya kesempatan itu ada untuk memberitakan Injil. Tapi karena mungkin fokus kita tidak ke situ, ya maka kesempatan-kesempatan itu sering sekali hilang, ya berlalu begitu saja, ya. Tapi melalui renungan pada pagi ini kita diingatkan kembali ya bahwa kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita untuk memberitakan Injil, ya Tuhan memberikan kesempatan kita berjumpa dengan orang-orang tertentu, ya hati kita digerakkan, ya belas kasihan kita digerakkan. Ayo kita belajar untuk taat, ya tidak melewatkan kesempatan itu. Kita pakai kesempatan itu untuk menyampaikan kabar baik kepada siapapun yang ada di hadapan kita. Jadi 3 hal itu yang saya dapatkan dari perikop ini. Yang pertama, kita butuh waktu sendiri bersama-sama dengan Allah, ya. Setelah kita begitu sibuk melakukan pekerjaan, pelayanan, ya, ke keluarga, bisnis dan lain sebagainya, kita selalu butuh waktu sendiri, sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Paulus, kita butuh waktu sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus jaga hati kita daripada jebakan reputasi, ingin dipuji, ingin mendapat hormat dari manusia. Biarlah apapun yang kita kerjakan itu, kita hanya satu motivasinya, kita ingin mendapatkan hormat hanya dari Tuhan saja. Dan yang terakhir, ya, kita jangan mengabaikan setiap kesempatan yang ada dalam hidup kita untuk memberitakan Injil. Mari kita mencari kesempatan, melihat kesempatan. Kalau ada kesempatan, kita mau taat untuk terus memberitakan Injil. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Eri. Saya kembalikan kepada Pak Eri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli. Luar biasa sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi mengingatkan kita, sesibuk apapun, memang ada firman Tuhan, katakan waktu itu dipersingkat. Tapi sebenarnya sekali lagi detik, menit, jam, hari itu kan nggak berubah.
Tapi karena kitanya yang semakin banyak kesibukan, banyak kegiatan, itu yang membuat seakan-akan hari-hari yang kita lalui itu begitu cepat berlalu. Sehingga terkadang hal itulah yang seringkali membuat kita bisa mempunyai alasan untuk tidak memikirkan hal-hal rohani karena terlalu sibuk. Tapi seperti apa yang Pak Rami tadi katakan, nah, kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang menuntut kita melakukan hal-hal yang ritual, waktu khusus dalam artian benar-benar khusus untuk melakukan ibadah kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan yang kita tahu seperti kemarin juga saya ingatkan lagi, Coram Deo, kita ini selalu ada bersama, ada di dalam hadirat Tuhan. Kita selalu berhadapan muka dengan Tuhan. Sehingga seperti Pak Rami tadi katakan, waktu menyetir sendirian, itu bisa ngobrol, curhat, cerita dengan Tuhan. Mungkin bapak-bapak yang sedang duduk di kantor, sendirian, sembari mengerjakan pekerjaan, bisa ngobrol dan curhat. Yang sedang jaga toko, begitu belum ada pelanggan yang datang, ada waktu, daripada langsung begitu nggak ada pelanggan, langsung buka HP, lihat TikTok. Nah, seperti Edko katakan, manajemen hidup itu dimulai dari manajemen waktu. Kata setiap kita mempunyai waktu yang sama. Tapi sekali lagi balik-balik, apakah itu jadi prioritas dalam hidup kita? Dan seharusnya itu jadi prioritas. Karena prioritas kita itu kan jelas Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Tapi tanpa rasa terkadang hal itu bisa bergeser. Sehingga banyak orang ngomong gini, nah, yang sering saya dengar, Pak, jadi waktu untuk saya sendiri kapan? Saya kan juga butuh bahagia, saya juga butuh ini, saya butuh ini. Nah, di tengah kesibukan, saya juga butuh memperhatikan diri saya. It's okay, nggak salah Bapak Ibu. Tapi sekali lagi jangan sampai akhirnya itu menggeser. Dan sekali lagi kalau Tuhan sudah mulai tergeser, artinya kita sudah mulai lagi terjebak di dalam penyembahan berhala itu sendiri. Baik itu keasikan diri kita sendiri, ataupun kegiatan yang lain. Jadi bersyukur buat sharing firman Tuhan pagi hari ini, mengingatkan kita, sesibuk-sibuknya kegiatan kita, mari sediakan waktu untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, tidak harus sampai perlu kita menarik diri dari semua kegiatan, kita ke bukit doa, 3 hari 3 malam, kita berdoa berpuasa di sana, it's okay, bagus juga kalau bisa dilakukan seperti itu. Training center kita juga terbuka, kalau Bapak Ibu pengen retret 3 hari, mau bersama dengan Tuhan. Tapi kan tidak sampai harus seperti itu. Karena sekali lagi, saya tahu setiap kita punya banyak kesibukan. Tapi sekali lagi, jangan sampai kesibukan itu menjadi sebuah alasan untuk kita akhirnya tidak punya waktu sendiri dengan Tuhan. Jadi contoh aplikatif yang Pak Ramli tadi katakan, itu saya berdoa cukup jelas untuk menolong kita, bahwa ketika kita sendirian, dalam kondisi apapun, harusnya itu waktu bagi kita untuk secara intens ngobrol dengan Tuhan. Nah, jadi mari praktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua, seperti Pak Rami tadi katakan, ya kita terus jaga hati kita. Kita bersyukur kita punya reputasi, tapi kita mau belajar seperti Yesus yang mengosongkan dirinya, no reputation, bahwa segala sesuatu kalau bisa kita kerjakan itu karena Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan. Nah, itulah waktunya seringkali harus kita mulai menyendiri. Jangan sampai kita ada di tengah-tengah kerumunan orang
yang akan selalu memuji prestasi kita, memuji reputasi kita, memuji pelayanan kita, memuji bisnis kita. Sehingga kalau kita nggak siap, nggak bisa jaga hati, bisa terkontaminasi. Dan yang ketiga, yuk fokus kita adalah jiwa-jiwa. Ketika fokus kita adalah jiwa-jiwa karena itu adalah kehendak Tuhan, maka percayalah Tuhan juga akan fokus urusin kita. Kalau kita fokus urusin urusan kita, ya Tuhan akan biarin, ya oke. Tapi percayalah lebih enak kalau hidup kita ini diurus oleh Tuhan. Nah, gimana caranya? Ya kita fokus pada kehendak Bapa, menyenangkan hati Bapa, sehingga Bapa juga fokus ngurusin hidup kita. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Ramli. Saya persilakan tuh bagi Bapak Ibu yang lain, mungkin ada hal-hal yang baru yang Tuhan bisa sampaikan. Dan dari pembelajaran ini saya dapat adalah, ya memang nikmatilah hidup yang terencana. Paulus itu punya rencana yang detail di dalam setiap perjalanannya. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Saya dulu juga tipe orang yang pokoknya ngalir saja. Pakai bahasa umum. Sebenarnya nggak kemana-mana sih. Kalau ngalir kan tetap harus ada koridornya seperti sungai. Dan tujuannya jelas, ke laut. Tapi banyak orang yang ngomong mengalir, sebenarnya mereka bukan mengalir. Tapi mereka itu kayak rawa-rawa, cuman tergenang dan nggak ngapa-ngapain. Jadi, milikilah hidup yang terencana. Karena saya percaya ketika hidup kita terencana, hidup kita ini akan jadi maksimal. Minimal perencanaan dalam hal waktu tadi. Dan tentu hidup kita akan maksimal berdampak bagi banyak orang, dan kita akan berbahagia. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin yang lain tadi, ada hal-hal yang lain yang Bapak Ibu bisa bagikan kepada yang lain. Oke, kalau tidak ada, mari renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Dan tentu kita terus belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Oke, silakan Heng. Oke, terima kasih pagi hari ini. Saya juga mau berbagi sedikit ya mengenai disiplin rohani ini. Kayaknya setiap kita ini perlu ada disiplin rohani, punya waktu kepada Tuhan tersendiri. Seperti yang saya alami belakang-belakang ini, saya tuh merasa lama-lama tuh ada titik kejenuhan gitu loh. Karena ya betul apa kata Pak Ramli sama Pak Heri, kita tuh hari-hari itu perlu ada waktu untuk Tuhan. Perlu kita juga mau berjalan bersama Tuhan, itu melayani Tuhan. Jangan sampai kita tuh ya yang saya alami tuh memang ada ketemu titik jenuh gitu loh. Tapi di pagi hari ini ya saya diingatkan kembali kalau saya tuh harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Oke, terima kasih. Ya, bicara tentang titik jenuh, mungkin hal yang perlu kita tahu, kenapa kita bisa merasa jenuh melakukan sesuatu. Nah, kita mau ingat seperti Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose pasal 3:20 kalau nggak salah, lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terkadang kita bisa jenuh kalau kita lakukan segala sesuatu itu untuk manusia. Kalau Bapak Ibu pernah dengar banyak kisah artis-artis kenapa kadang dia akhirnya depresi dan bunuh diri, dia capek jalani hidup, karena dia lakukan segala sesuatu itu hanya untuk menyenangkan hati orang. Artinya begini, saya dulu pernah mengalami masa-masa seperti itu, dan saya bersyukur satu saat beberapa puluh tahun yang lalu istri saya pernah kasih buku dengan judul Segarkan Kembali Pelayanan. Seringkali tanpa sadar saya itu jadi seperti artis, melakukan semua pelayanan untuk menyenangkan hati orang. Sehingga saya berusaha untuk sempurna, saya berusaha untuk dilihat orang baik, saya harus berusaha dilihat orang hebat.
Dan akhirnya satu hari saya bisa mengalami sebuah kecapean. Saya akhirnya merasa dituntut banyak oleh orang untuk sempurna di hadapan orang. Nah, tapi ketika saya ngerti kebenaran, oh iya ya, itu salah besar, fatal. Karena harusnya kita lakukan semua itu karena kita mengasihi Tuhan, seluruh aktivitas kita. Tapi kalau kita lakukan hanya sebuah pencitraan seperti artis, kita pasti akan mengalami sebuah kejenuhan. Karena kita akan merasa akhirnya orang menuntut kita tampil lebih sempurna, tampil lebih sempurna. Padahal Tuhan nggak pernah menuntut kita untuk sempurna. Tuhan mau kita ini hidup ini apa adanya. Lakukan segala sesuatu itu karena kasih. Jadi itu sebuah kebenaran yang saya temukan dalam hidup. Makanya kenapa saya nggak pernah jenuh melakukan hal-hal yang saya lakukan. Karena saya tidak hidup di dalam penghakiman dan tuntutan orang, melayani itu harus seperti ini. Enggak. Kenapa kita taat melakukan? Contoh koram deo. Ya karena kita nggak merasa dituntut untuk harus tiap pagi bangun. Tapi karena kita mengasihi Tuhan dan kita mau bangun. Nah, seperti itu sih yang mengalami kejenuhan. Kalau bicara soal kejenuhan yang saya alami ya. Tapi kalau yang Hengki alami saya nggak tahu. Bapak Ibu mungkin pernah ngalami. Tapi sekali lagi, jangan hidup jadi artis di dalam dunia ini, Bapak Ibu, dalam tanda kutip ya. Yang hanya berusaha untuk menyenangkan hati banyak orang. Nah, itu akan membuat kita capek, karena kita akan dituntut. Nah, jadi lakukan segala sesuatu itu seperti itu Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah menuntut kita sempurna. Tuhan menuntut kita apa adanya. Dan lakukan semua itu karena kasih. Dan tentu seperti apa yang Pak Rami katakan, ya makanya banyak-banyak ngobrol dengan Tuhan di momen-momen tersendiri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Jangan pernah jenuh, Heng. Tuhan berkati. Pak Buyung mau ngomong? Silakan Pak Buyung. Enggak deh, lanjutlah. Oke, terima kasih Pak Heri. Sampai-sampai saya rasakan itu kalau ikut Tuhan tuh enjoy aja. Seperti Pak Heri bilang, mengalir saja, tetapi tidak berbuat apa-apa. Itu yang membuat kita lama-lama akan kehilangan spirit kita kepada Tuhan. Makanya penyertaan dan kuasa Tuhan tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu kita merasa enjoy dan juga mengalir saja, ternyata tidak berbuat apa-apa. Oke, terima kasih buat pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik ya Bapa. Biarlah kami mau ya Tuhan terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan terus intim bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan juga ada dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan, buat Pak Dr. Ramli yang telah membagikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus harus memiliki waktu Tuhan untuk terus ada bersama dengan Engkau, berdoa, sharing, baca firman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga kami percaya Tuhan, kami butuh komunitas satu dengan yang lain Tuhan, untuk membawa kami lebih baik lagi ya Bapa. Biarlah melalui komunitas ini juga Tuhan, kami terus saling membangun satu dengan yang lain, membuat gairah kami lebih baik lagi ya Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih. Biarlah Tuhan berkati Pak Dr. Ramli dan juga berkati pelayanannya di Bungo ya Tuhan, dan juga melalui Pak Dr. Ramli banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan juga banyak orang-orang yang sakit pun disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Pak Dr. Ramli ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga kami terus berdoa kepada Ibu Junior Megawati, biarlah tetap semangat dan kuat hadapi efek kemoterapi serta bisa lalui semua tahap sampai dengan tuntas ya Tuhan. Biarlah Ibu Junior Megawati terus Tuhan berikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Mama dari Ibu Cici ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memulihkan kaki yang diambil tindakannya Tuhan.
supaya cepat kering dan pulih ya Tuhan. Kami serahkan Mama Ibu Cecia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus memberikan damai sejahtera atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan juga berkati pemerintahan kami, Pak Presiden kami, wakil dan juga menteri yang ada, bila mereka terus bersinergi untuk membangun bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh bersekutu dengan Engkau pada pagi hari ini. Kami boleh mempunyai waktu yang khusus Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan kami boleh mendengarkan nasihat daripada firman-Mu. Kami mau simpan firman-Mu yang telah kami sharingkan pada pagi ini, dan kami mau belajar praktekkan dalam hidup kami. Biarlah Engkau memberikan kepada kami, melimpahkan kepada kami kasih karunia, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu sepanjang hari ini untuk selama-lamanya. Kami percaya ketika kami taat dan tunduk kepada firman-Mu, Kau pasti memberkati kehidupan kami. Kami serahkan segala aktivitas kami pada hari ini kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh menyembah Engkau, kami boleh punya waktu tersendiri untuk Engkau Tuhan. Kami boleh ngobrol dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau sepanjang hari ini. Kami serahkan pikiran-pikiran kami, hati kami, keinginan-keinginan kami, motivasi-motivasi kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertakhta atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pasti memberkati kami. Dan biarlah pada hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.